teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dita Alia Nurhanifa dengan NIM 243209036 dari kelas akuntansi 3B. Di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai definisi artikel hasil penelitian dan menunjukkan artikel hasil penelitian saya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian hasil artikel. Artikel sendiri memiliki pengertian yaitu jenis karya tulis ilmiah yang memberikan informasi terkait temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan. Isi artikel penelitian sendiri itu terdiri dari bagian utama dan subbagian yang wajib menaati prosedur penulisan. Model artikel penelitian bisa ditulis dalam bentuk laporan teknik dengan tujuan laporan teknis dan artikel jurnal. Susunan penulisan artikel penelitian harus runtut mulai dari judul, nama penulis, sponsor, hingga bagian penutup. Setelah kita membahas pengertian artikel, kita akan membahas mengenai judul. Penulisan judul artikel berkisar 5 sampai dengan 12 kata. Dengan demikian, judul tidak terkesan terlalu panjang atau terlalu pendek. Di samping itu, judul harus mampu merepresentasikan isi dari artikel secara keseluruhan. Dengan begitu, pembaca minimal bisa memahami isi artikel apa yang akan dibahas pada artikel tersebut. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas nama penulis. Nama penulis dalam artikel hasil penelitian ini ditulis tanpa gelar akademik. Namun, ada pula yang menuliskan nama disertai gelar akademik. Keduanya sama-sama diperkenankan. Selain nama, biasanya dicantumkan pula nama lembaga dan alamat pos L si penulis, agar pihak redaktur, jurnal, atau pembaca artikel bisa berkorespondensi. Untuk pembahasan yang ketiga, kita ada abstrak dan kata kunci. Abstrak merupakan intisari dari keseluruhan artikel. Dengan demikian, penulisan abstrak menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Penulisan abstrak berkisar 100 hingga 200 kata. Abstrak memuat hal yang esensial, yakni masalah, metode, pembahasan, simpulan, atau temuan. Adapun kata kunci ialah kata pokok yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli. Kata kunci berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata kunci berkisar 3 sampai 5 kata. Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Melalui kata kunci dapat ditemukan judul-judul penelitian beserta abstraknya dengan mudah. Selain itu, menulis kata kunci, pembaca bisa memahami kunci dari artikel yang akan dipaparkan oleh penulis. Untuk pemaparannya selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan tidak diberi judul, tetapi ada juga yang diberikan judul, ditulis langsung setelah abstrak dan kata kunci. Bagian ini memaparkan kajian pustaka yang berisi paling sedikit 3 gagasan, yakni yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua ada masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah, yang ketiga ada rumusan tujuan penelitian yang diharapkan tentang manfaat hasil penelitian. Selain itu, dipaparkan pula penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan bersifat orasional, modifikasi, atau hibridasi atau reduplikasi. Sebagai kajian pustaka, bagian ini harus disertai rujukan yang bisa dijamin otoritas penulisnya. Jumlah rujukan harus proporsional. Jika terlalu sedikit, terkesan tidak akademis, namun jika terlalu banyak, terkesan seperti pemulung yang hanya memunguti kutipan dari sana-sini tanpa argumentasi dari si pengutip. Pembahasan keputusan harus disajikan dengan singkat, jelas, dan padat, serta langsung menukik pada masalah yang diteliti. Dengan kutipan yang tepat akan menghasilkan analisis yang tepat pula. Untuk yang materi selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian berisikan bagaimana data dikumpulkan, siapa sumber data, dan bagaimana data tersebut dianalisis.
Adapun untuk penelitian kualitatif misalnya yaitu budaya atau sastra lisan, perlu dihadirkannya subjek penelitian, etnografi, teknik wawancara, dan berapa lama peneliti melakukan penelitian. Untuk materi yang ketujuh ada hasil dan pembahasan atau diskusi. Hasil adalah bagian utama dari penelitian. Bagian ini menyajikan hasil analisis data dan data yang dilaporkan adalah data bersih. Data proses penelitian yang dianggap kurang begitu penting tidak disajikan pada hasil, tetapi dihadirkan pada lampiran saja. Adapun diskusi penelitian berkait dengan menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, menginterpretasikan temuan-temuan, dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang telah ada. Bagian diskusi penelitian ini terkadang dipecah menjadi subbab tersendiri. Untuk materi yang ke-8 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah merangkum hasil penelitian secara singkat dan jelas tanpa mengulang analisis detail. Sementara saran memberikan rekomendasi spesifik yang didasarkan pada temuan untuk penelitian lanjutan atau tindakan praktis. Bagian ini merupakan penutup yang menyajikan inti dari penelitian dan implikasinya. Untuk materi selanjutnya ada daftar rujukan atau daftar pustaka. Dalam artikel hasil penelitian memuat informasi lengkap mengenai sumber yang digunakan, seperti nama penulis, judul artikel, nama jurnal atau buku, volume dan nomor jika ada, halaman serta tahun terbit. Tujuan utamanya adalah memberikan landasan dan kredibilitas pada penelitian, menunjukkan sumber asli, dan membantu pembaca untuk menelusuri lebih lanjut. Kita sudah mencapai pada puncak materi, yaitu ada ciri-ciri artikel hasil penelitian. Yang pertama ada objektif. Penulis harus menyajikan data dan fakta berdasarkan penelitian dan opini pribadi atau asumsi. Yang kedua, ada faktual dan informatif. Tulisan didasarkan pada kenyataan dan memberikan informasi yang akurat dari hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, ada menggunakan bahasa formal. Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku dan formal, dengan istilah-istilah spesifik sesuai bidang ilmunya. Yang keempat, ada struktur jelas dan sistematis. Memiliki susunan yang teratur, umumnya meliputi judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang kelima, ada metode ilmiah. Mengacu pada metode ilmiah yang terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keenam, mengacu pada referensi ilmiah. Semua argumen didukung oleh narasumber kredibel seperti jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang ketujuh ada presisi dan jelas. Informasi yang disampaikan tidak ambigu dan mudah dipahami secara rasional oleh pembaca. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil artikel penelitian yang telah saya buat. Untuk yang pertama, kita akan membedah mengenai judul. Judul yang saya buat atau yang saya pilih yaitu Eksplorasi Dampak Pembayaran Digital Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat. Judul menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat eksploratif atau menjelajahi fenomena yang berfokus pada dampak. Objek utamanya yaitu pembayaran digital dan variabel yang dipengaruhi yaitu pola konsumsi masyarakat. Hal ini menandakan penelitian ini berada pada ranah perilaku konsumen dan teknologi finansial. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perkembangan teknologi pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, dan QRIS yang telah membentuk ulang perilaku konsumsi masyarakat perkotaan di Indonesia. Untuk yang selanjutnya, kita akan membedah mengenai identitas penulis.
Pada artikel saya terdapat identitas penulis yaitu nama penulis, saya sendiri yaitu Dita Alia Nur Hanifah dengan NIM 243209036 dari Institusi Politeknik Negeri Madiun. Bagian ini berfungsi sebagai identitas akademik dan afiliasi penelitian. Selanjutnya, kita akan membedah mengenai abstrak. Pada bagian abstrak, saya menjelaskan bahwa tujuan utama penelitian adalah mengeksplorasi perubahan pola konsumsi yang muncul akibat penggunaan pembayaran digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan data sekunder, serta dianalisis melalui tematik analisis. Dari hasil analisis awal ditemukannya bahwa kemudahan transaksi digital dan banyaknya promo seperti cashback, diskon, dan pay later telah mendorong perilaku konsumsi yang lebih impulsif. Untuk yang selanjutnya, kita akan membedah mengenai pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, saya memulai dengan memaparkan latar belakang bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi besar dari penggunaan uang tunai ke pembayaran digital. Kehadiran QRIS sejak tahun 2019 semakin mempercepat adopsi ini, ditambah tingginya penggunaan smartphone dan akses internet. Fenomena yang muncul adalah meningkatnya pembelian impulsif dan perubahan pola belanja masyarakat yang menjadi lebih instan dan praktis. Dari situ, masalah utama penelitian ini muncul, yaitu sejauh mana pembayaran digital mempengaruhi pola konsumsi, termasuk risiko-risiko seperti overspending, terutama pada penggunaan dengan literasi keuangan yang rendah. Kesenjangan penelitian atau research gap yang saya angkat adalah kurangnya studi kualitatif yang menggali pengalaman subjektif pengguna. Maka dari itu, saya menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami makna penggunaan pembayaran digital, khususnya di kota Jakarta dan Bandung. Untuk yang selanjutnya, kita akan membedah mengenai tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, saya membahas konsep pembayaran digital, faktor-faktor yang mendorong adopsinya, serta teori-teori yang relevan. Pertama, saya menjelaskan bahwa pembayaran digital kini menjadi bagian dari ekosistem keuangan modern yang menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan akses. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi adopsi. Yang pertama yaitu faktor teknis, yaitu infrastruktur, kris, dan smartphone. Yang kedua yaitu faktor psikologis seperti kemudahan, kepercayaan, dan kebiasaan. Untuk yang ketiga ada faktor ekonomi, terutama cashback, diskon, dan reward. Analisis data konsumsi didukung teori mental accounting, pain of payment, dan nudge theory yang menjelaskan mengapa transaksi digital dapat mengurangi rasa kehilangan uang dan pada akhirnya meningkatkan konsumsi impulsif. Untuk yang selanjutnya, kita akan membedah mengenai metodologi. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan observational studi. Data diperoleh melalui sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan Bank Indonesia, OJK, serta publikasi vintage. Analisis dilakukan dengan tematik analisis, dimulai dari pengumpulan data, proses coding, pembentukan tema, hingga interpretasi berdasarkan teori. Untuk memastikan keabsahan data, saya menggunakan triangulasi sumber. Untuk yang selanjutnya, kita akan membedah mengenai hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama. Yang pertama yaitu tren adopsi pembayaran digital sangat pesat. Transaksi kris meningkat hingga 226% pada tahun 2024 dengan lebih dari 50 juta pengguna aktif dan lebih dari 32 juta merchant. Mayoritas penggunaan berada pada rentang usia 20 hingga 45 tahun dan tinggal pada kawasan perkotaan. Kedua, kemudahan dan kecepatan pembayaran digital membuat proses belanja menjadi sangat instan.
hambatan psikologis saat membayar semakin berkurang sehingga frekuensi belanja meningkat. Untuk yang ketiga, promosi seperti cashback, diskon, dan payday sale menjadi pemicu utama terjadinya belanja impulsif, terutama pada kategori fashion, kosmetik, dan makanan cepat saji. Untuk yang keempat, yaitu pola gaya hidup masyarakat semakin bergeser ke arah convenience-driven lifestyle, yaitu gaya hidup yang mengutamakan kenyamanan, spontan, dan berbasis aplikasi. Untuk yang kelima, terdapat risiko signifikan dari penggunaan layanan pay later, terutama overspending dan hutang konsumtif. Hal ini paling rentan terjadi pada generasi muda yang memiliki literasi keuangan yang rendah. Untuk yang selanjutnya, kita akan membedah mengenai kesimpulan. Secara keseluruhan, pembayaran digital memberikan manfaat besar berupa kecepatan, efisiensi, dan kemudahan. Namun, promosi dan kemudahan transaksi terbukti dapat meningkatkan perilaku konsumtif dan impulsif. Perubahan gaya hidup masyarakat sangat terasa dan resiko overspending menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi kunci penting agar pengguna dapat memanfaatkan pembayaran digital secara bijak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.